Ya, di video kali ini saya bakal jelasin tentang Firebase Cloud Messaging atau biasa disebut FCM ya, untuk diimplementasikan pada Flutter ya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu FCM itu apa ya. Jadi FCM itu merupakan salah satu fitur di Firebase ya, yang memungkinkan untuk mengirimkan data dari server ke device ya. Tentunya device yang udah diregisin ke Firebase ya. Nah, ini biasanya dipakai buat bikin yang namanya push notification ya. Nah, kalau sistem yang model lama ya, jadi pada umumnya kan kalau kita bikin sebuah aplikasi ya, aplikasi Android gitu. Nah, Android itu kan diposisikan sebagai klien ya. Kemudian kita punya server ya yang isinya itu web service ya. Jadi kan semua data dari aplikasi itu kan disimpannya kan di server ya. Kemudian dari perangkat Android itu dia ngirimin request ya. Kalau mau ngambil data nih, dia kirim request, kemudian dari server dia balikin datanya ya. Jadi untuk mendapatkan data, jadi device-nya itu harus minta dulu ya. Jadi si klien itu harus minta dulu baru dikasih ya. Nah, ini kan ada masalah ya. Jadi masalahnya itu adalah gimana kalau misalnya ternyata di server itu ada data baru ya. Jadi di sini tiba-tiba ada data baru, kemudian dari server pengen ngirim datanya itu sesegera mungkin ke klien ya. Tanpa si klien harus minta dulu ya. Jadi dari server langsung ngirim ke klien ya tanpa si klien harus minta. Nah, caranya gimana? Nah, kalau pakai HTTP request ya, model HTTP request itu nggak memungkinkan ya. Jadi nggak bisa kalau pakai HTTP request untuk melakukan seperti itu. Nah, kita di sini ada FCM itu tujuannya untuk mengatasi itu ya. Jadi kalau misalnya pakai apa namanya Firebase Cloud Messaging itu memungkinkan untuk dari server itu ngirim respon doang ya. Jadi dari server itu ngirim data ke klien tanpa si klien minta itu ini bisa ya, bisa dilakukan. Nah, itulah tujuan utama kita pakai FCM untuk itu ya. Jadi supaya dari server kalau ada data baru bisa langsung dikirim ke klien tanpa si klien harus minta ya. Oke, nah sekarang kita coba implementasiin ke Flutter ya. Oke, berikutnya kita langsung implementasiin aja di source code-nya. Jadi kalau untuk implementasi FCM itu di konsol Firebase-nya kita nggak perlu setup dulu ya. Jadi kita bisa langsung bikin aja di sini ya. Kita langsung coding aja. Nah, pertama-tama sebelum kita nambahin di sini, bikin source code-nya, kita nambahin dulu package-nya di sini ya. Jadi kita harus implementasiin Firebase Messaging ya. Kemudian untuk versinya 6.0.13 ya, seperti ini. Nah, kalau udah pencet yang ini, pubget ya, buat download package-nya. Oke, nah kalau udah, itu kita langsung ke file Dart-nya ya. Jadi di file Dart-nya ini bawaannya saya hapus dulu ya. Saya bersihin semuanya. Ini komennya juga menu-menuin saya hapus. Oke. Nah, kemudian untuk widgetnya ya, untuk tampilannya saya kasih nama notification page ya, seperti ini. Kemudian saya bikin di sini notification page ya, dimana dia extend ke stateful widget. Oke, kemudian kita implementasiin create state ya. Notification page state ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita bikin kelas yang terakhir, notification page state ya. Dimana dia extend ke state ya. Dan kita harus implementasiin method build ya. Nah, seperti ini. Oke, nah kalau udah sekarang di bagian sini notification page state itu kita perlu setup untuk Firebase messaging-nya ya. Jadi di sini untuk implementasiin Firebase messaging itu pertama-tama kita bikin dulu kita import dulu ya. Di sini saya lupa import ya package-nya Firebase messaging ya. Ini kita harus import dulu. Nah, kalau udah
kita bisa bikin objek Firebase Messaging ya di sini. Saya kasih nama FM ya. Kemudian langsung kita instansiasi seperti ini ya. Oke, nah kemudian saya bikin konstruktornya ya di sini ya, notification page state ya. Jadi waktu si kelas notification page state ini dibikin, kita langsung setup untuk Firebase messaging-nya ya. Caranya simple ya, cuman tinggal fm titik configure ya, seperti ini. Selesai ya. Nah, kemudian di sini di bagian method build itu biar nggak terlalu plain, kita kasih aja scaffold, tapi nggak usah diisi dulu ya, dikosongin dulu aja. Jadi scaffold cuman saya isi app bar-nya doang ya, app bar dikasih title ya, misalnya FCM ya, seperti ini. Mudah ya. Kita coba seperti ini dulu ya. Oke. Jadi belum ada di UI-nya, belum ada komponen apa-apa ya, kita cuman setup Firebase-nya aja kayak gini ya. Kemudian kita coba ya. Sekarang kita pindah ke konsolnya Firebase. Nah, di sini di konsolnya Firebase itu untuk apa namanya, untuk buka menu FCM itu bisa dibuka di bagian ini ya, sebelah kiri ada grow ya, kemudian ada cloud messaging ya, seperti ini. Nah, nanti tampilannya di kanan jadi kayak gini ya. Nah, kalau udah itu kita bisa klik tombol ini send your first message ya. Oke. Nah, kalau udah di sini itu kita bisa masukin ya parameternya. Jadi nanti kan kalau kita kirim apa namanya, data ya, push notification begitu kan, muncul notifikasinya bentuknya seperti ini ya. Kalau di Android kayak gini, kalau di iOS kayak gini. Nah, di bagian atas ini mau dikasih judul apa ya? Misalnya ini coba FCM ya. Kayak gini, terus kemudian dalamnya itu Flutter FCM ya, misalnya kayak gini. Jadi nanti tampilannya seperti ini ya. Ada tulisan coba FCM, Flutter FCM ya. Nah, kemudian kalau udah itu pencet next aja. Nah, di sini kita pilih targetnya ya. Jadi targetnya itu bisa berdasarkan user ya, dari aplikasinya atau berdasarkan topiknya. Nah, sekarang saya pilih aplikasinya ya. Ini aplikasi yang udah dihubungin ke Firebase ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau udah pencet next, ini di set now aja ya, next, kemudian next ya. Ini sementara biarin dulu aja. Nah, kalau udah pencet tombol review ya, kemudian kita bisa pencet publish ya. Oke, sebelum saya pencet ini, saya jalanin dulu ya aplikasinya tadi ya. Jadi yang di sini itu saya run dulu. Nah, ini tampilannya ketika di run ya. Karena kita nggak kasih apa-apa, maka emang di sini kosong ya. Nah, sekarang kita coba kirim notifikasi, tapi sebelumnya ini aplikasinya coba kita close ya. Karena kita kan mau buktiin ini push notification ya. Jadi push notification tuh bisa tetap jalan meskipun aplikasinya nggak lagi dibuka ya, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi ini saya close ya, seperti ini. Kemudian saya pastiin aplikasinya nggak ada di sini ya, di task manager bersih ya. Oke, jadi ini task manajernya kosong ya, ini nggak ada apa-apa ya, kosong. Nah, kemudian kita coba kirim ya notifikasinya dari sini ya. Jadi ini udah kita siapin tadi, sekarang saya pencet publish ya. Nah, kemudian di sini kita cek. Nah, keluar ya. Ini jadi coba FCM ya, Flutter FCM. Jadi notifikasinya keluar meskipun aplikasinya nggak lagi dijalanin. Kemudian kalau kita coba pencet, dia akan masuk ke aplikasinya ya. Seperti itu. Jadi cukup gampang untuk implementasi FCM ya, cukup satu baris doang ya,
firebase messaging.configure ya, kayak gini. Oke, kalau untuk cara yang barusan itu kalau kita mau kirim ke semua device ya. Jadi kalau kita pakai configure gini ya, kemudian dari Firebase-nya tuh ngirim notifikasi, maka semua akan dapat. Nah, misalnya sekarang kalau ada 10 device yang connect dengan aplikasi kita ya. Kemudian dari Firebase itu cuma mau ngirim ke beberapa device aja. Jadi misalnya dari 10 mau ngirim 3 ya. Nah, berarti kan Firebase-nya harus tahu ya device mana yang mau dikirimin, dan itu kan butuh semacam ID. Nah, di sini kita bisa pakai namanya token ya. Jadi dari objek Firebase Messaging itu ada fungsi namanya getToken ya. Dia akan mengembalikan nilai token dari device ini ya. Nah, sekarang kita coba print ya dari device yang saya pakai ini, nilai tokennya berapa. Caranya adalah, ini kan getToken ini dia pakai future ya. Jadi dia nggak bisa langsung kita print gitu aja ya. Maka dia harus pakai then begini ya. Kemudian, nah, kembalian tokennya itu ada di sini ya, value ini. Value-nya ini yang akan kita print ya. Kita print value-nya token ya $2 value ya. Nah, kemudian kita bisa langsung run aja buat ngecek hasilnya ya. Jadi nilai dari value ini berapa? Oke, kita tungguin. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini tokennya ya, sepanjang ini. Nah, ini bisa kita copy ya. Ini adalah sebagai penanda ID dari device yang saya pakai buat ngetes ya. Oke, kita copy, terus kita coba kirim ya. Kita kirim cloud message baru ya. Coba kirim ya judulnya. Coba kirim ke satu device ya, seperti ini. Nah, untuk lebih cepat kalian bisa coba pakai tombol yang ini ya, send test message ya. Jadi kita nggak perlu ngeklik yang bawah-bawah ya. Jadi ini cuma buat testing aja ya. Jadi semacam kayak preview gitu, ngetes bisa nyampe apa enggak. Nah, waktu pencet yang ini, itu kita bisa masukin device yang mau kita kirimin ya. Jadi kita paste di sini token yang tadi, kemudian kita tambahin. Nah, kalau udah, kita bisa pencet tes ya. Nah, ini kondisi device-nya ya. Jadi di task manager-nya kosong, udah saya close semua, notifikasinya juga masih kosong. Sekarang kita coba kirim ya ke device ini tadi. Saya pencet tombol tes ya. Kemudian kita cek hasilnya. Nah, sampai ya. Jadi judulnya coba kirim, kemudian teksnya coba kirim ke satu device ya. Jadi ini kalau kita masukin tokennya ini, maka dia hanya ngirim ke device sesuai dengan token yang di sini ya, seperti itu. Jadi kalau mau ngirim ke beberapa device ya bisa pakai token ini ya. Jadi caranya ya tadi, jadi dari tokennya ini nanti mungkin bisa disimpan ke database ya. Jadi kalau kita nyimpen data user ya, tokennya juga ikut disimpan ya. Jadi kalau kita misalnya mau ngirim ke beberapa user doang ya, nanti tinggal pakai tokennya ini aja ya. Caranya seperti itu. Oke, berikutnya FCM itu juga bisa dipakai buat ngirim data ya. Jadi kalau pakai settingan yang ini, itu kita kan cuman taunya tadi ada notifikasi gitu kan. Nah, di dalam notifikasi itu kita bisa tambahin beberapa data yang mau kita kirimin ya. Jadi nanti di settingan Firebase-nya itu kita bisa tambahin ya. Istilahnya ada custom data ya, seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya sekarang kita perlu ubah di bagian ini ya, di method configure. Jadi method configure ini bisa kita kasih parameter sebenarnya ya. Di dalam metodenya ini kita bisa tambahin beberapa parameter ya. Nah, parameternya itu yang utama itu ada 3 ya. Jadi kalau saya jabarin ada on message ya. Pertama ada on message. Ini adalah sebuah kondisi ya. Jadi ada 3 kondisi ya. Pertama on message, kemudian ada on resum ya, sama ada on launch ya. Ada 3 macam. Jadi on message ini adalah kondisi ketika misalnya aplikasi lagi kita pakai ya. Jadi aplikasinya tuh lagi muncul di foreground, jadi benar-benar kita pakai di layar begitu. Nah, kemudian ada FCM dikirimin ke situ. Nah, mau diapain? Nah, itu nanti kita handle-nya di sini ya. Jadi ini adalah ketika aplikasi
di foreground ya, artinya bener-bener lagi kita pakai ya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya on resum ya. Kalau on resum ini aplikasi itu kita buka ya. Jadi aplikasi itu ada di memori ya, lagi di run tapi nggak ada di foreground. Artinya kita habis buka aplikasi, kemudian kita pencet tombol home ya. Jadi aplikasinya kayak ditaruh di background ya, tapi dia sebenarnya masih nyala. Jadi kalau ada kondisi seperti itu, kemudian ada FCM masuk ya. Jadi ada data dari FCM masuk itu dia akan dihandle di sini. Ya, jadi ini ketika aplikasi berjalan di background ya. Nah, kemudian kalau yang on launch ya, on launch ini adalah kondisi ketika aplikasi itu memang nggak lagi dijalanin ya. Jadi di apa memori pun juga nggak ada ya, belum pernah di run ya. Misalnya contohnya ketika device itu habis dinyalain ya, jadi dimatiin terus dinyalain kan nggak ada aplikasi apapun yang jalan. Nah, itu contoh kondisinya. Jadi aplikasinya memang benar-benar nggak lagi dibuka ya. Jadi ini ketika aplikasi tidak berjalan ya. Jadi di background pun juga nggak ada ya. Ini nanti yang di-trigger adalah yang ini on launch ya, seperti itu. Oke. Nah, notifikasi itu hanya muncul ketika dua kondisi ini ya. Jadi on resum dan on launch ya. Jadi kalau kita kirim FCM sama si Flutter di sini akan dibikin notifikasi secara otomatis itu ketika kondisinya dua ini ya. Kalau on message ya, jadi ketika aplikasi itu lagi kita pakai, kita kirim FCM, notifikasi nggak akan nongol ya, seperti itu. Oke, nah sekarang kita coba custom ya di bagian on message. Jadi ketika aplikasi lagi kita pakai, kemudian ada data dari FCM masuk, nah kita coba munculin semacam pop-up gitu ya. Oke, nah caranya sekarang jadi kita bisa ambil datanya ya. Kita bisa ambil datanya itu pakai tipenya map ya. Map seperti ini ya. Kemudian ini key-nya string ya, kemudian value-nya dynamic aja. Kemudian di sini MSG itu adalah data dari FCM-nya ya yang dikirimin dari Firebase. Kemudian ini kita kasih asinkronus ya, seperti ini. Ya. Oke. Nah, kemudian di dalamnya itu kita bisa tambahin saya pakai show dialog aja ya buat munculin pop up. Kemudian di sini untuk konteks itu saya pakai konteks gitu. Lalu untuk builder ya itu saya pakai alert dialog ya. Saya balikin tipenya alert dialog ya, seperti ini. Kemudian nah untuk apa namanya? Dalamnya ya. Saya pakai ini list style ya. List style ini semacam ya kayak dia widget ya. Widget yang dipakai untuk item-item di list ya. Jadi kita pakai list style. Nah, list style sendiri bisa ada dua parameter ya. Yang pertama adalah title, ini untuk judulnya ya. Jadi title itu judulnya dikasih judul apa. Nah, kita ambil datanya kan dari ini ya, dari variabel MSG. MSG ini kan adalah data yang dikirim dari FCM tadi ya. Maksudnya singkatan dari message gitu. Oke, ini saya pakai teks aja. Kemudian message ya. Nah, key-nya di sini kalau kita ngirimin data ya dari FCM itu kita bisa pakai key-nya data ya. Atau kalau misalnya kita mau nampilin tulisan yang sama persis dengan notification, kita bisa pakai notification ya. Jadi notification untuk judulnya kita bisa pakai key-nya title ya, seperti ini untuk judulnya. Kemudian untuk kontennya ya, kita bisa pakai subtitle ya. Kemudian ini saya copy aja ya, seperti ini. Ini kita bisa pakai namanya body ya. Jadi kalau kita lihat di Firebase-nya ya. Nah, ini di bagian ini yang disebut dengan title ya. Title ini akan ngambil item yang ada di sini. Sementara kalau yang body itu akan ngambil item yang ada di sini ya. Itu akan diambil di sini. Itu kalau dari kita pengen nampilin data yang sama persis dengan parameter notifikasinya ya. Tapi seandainya kita punya banyak data ya, kita mau ngirimin ada sebuah nilai, kemudian ada teks, ada macam-macam ya. Di luar dari pesan notifikasi, itu kita bisa tambahin di bagian data ya. Seperti ini caranya. Nah, kemudian kalau kita pakai data,
maka key berikutnya nih kita bebas ya, sesuai dengan yang kita kirimin nanti ya. Jadi kalau misalnya kita di sini pakainya judul ya, boleh-boleh aja ya. Di sini kemudian kita pakainya isi, itu juga boleh. Beda kalau kita pakai notification ya. Kalau notification itu di sini harus title ya, judul itu title, nggak boleh diganti dengan yang lain. Ya karena di sini kita nggak ngeset key-nya ya. Jadi di sini itu namanya title. Sedangkan yang di sini adalah body ya, seperti itu. Oke, kita pakai data yang dari kita custom aja ya. Jadi kita pakai parameter key-nya data ya. Kayak gini. Oke, kemudian udah cukup rasanya. Kemudian untuk yang di bagian apa namanya? On resum ya. Kita mungkin cukup ngeprint aja ya, ngeprint message-nya ini ya, karena kan nanti kalau on resum sama on launch kan aplikasinya nggak lagi di foreground ya, dia di background. Jadi dia kan nanti yang terjadi adalah dia nongolin notifikasi ya kan. Nah, kemudian kita coba ambil datanya itu kita taruh di print aja ya. Oke, jadi ini parameter di sini saya copy dari sini ya, sama persis. Kemudian yang kita lakukan adalah kita ngeprint aja ya message-nya seperti ini. Mungkin saya tambahin anu aja deh, apa namanya, FCM data begitu ya. FCM data isinya ini dollar message ya. Kemudian untuk yang on launch itu saya kasih sama persis ya, gini. Oke. Jadi kalau untuk on message itu kan dia lagi di foreground, kita nampilin dialog ya. Kemudian kalau untuk on resum sama on launch itu kita cuman ngeprint aja. Jadi nanti kita lihat datanya tuh di log ya. Datanya nyampe apa enggak sih? Oke. Oh ya, untuk bedain mungkin ini ya, FCM data tambahin aja deh on resum sama on launch ya. Jadi kita nanti ngetes tiga-tiganya. Oke, udah cukup. Sekarang kita coba kirimin data. Jadi kita butuh ngirimin judul sama isi ya. Kemudian kita run dulu aja ya. Kita run, sambil kita run kita siapin ininya. Oke, saya ganti misalnya coba kirim data ya, seperti ini. Coba kirim FCM plus data ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita pencet next ya. Ini aplikasinya dipilih ini. Kemudian waktunya sekarang ini sama. Nah, disinilah kita bisa masukin data tambahan ya. Jadi kalau tadi kita parameternya ada dua ya, judul sama isi ya. Ini judul, kemudian ini isi. Nah, kemudian kita di sini bisa kasih nilainya ya, judul. Nah, ini judulnya ya. Kemudian di bagian isi ini adalah isinya ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau udah kita bisa pencet review ya. Nah, kita tinggal pencet publish ya, sambil kita nunggu aplikasinya ready ya. Oke. Aplikasinya udah jalan ya. Kemudian saya coba pencet tombol publish ya. Kemudian kita tungguin di sini. Nah, ini ya. Jadi keluar pop-up ya. Ini judulnya, ini adalah isinya ya. Seperti itu karena aplikasinya lagi jalan di foreground ya. Nah, kalian bisa improve ya di bagian ini tadi. Nah, di bagian ini ya. Jadi ketika dia nerima message dari FCM itu di sini misalnya datanya mau disimpan atau ditampilin dengan cara yang lain ya, itu bisa dilakukan di sini ya, seperti itu. Jadi tinggal diubah aja di bagian ini. Kalau saya kan tadi panggil show dialog ya, buat nampilin langsung gitu. Nah, nanti ini bagian ini bisa diganti dengan code yang lain ya, kayak gitu. Oke, mungkin itu aja ya untuk tutorial FCM kali ini. Nah, nanti untuk di video berikutnya saya kasih studi kasus ya, bikin sebuah aplikasi kecil-kecilan pakai FCM ya, jadi semacam itu. Oke, kalau ada pertanyaan bisa langsung tulis di komentar aja ya. Terima kasih. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel Knows It
buat dapetin video terbaru dari kami.